la'allakum tadzakkarun itu komita'i asaniyati fidzal la'allakum tadzakkarun. Kalau dalam Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya nih iku tadzakkaruna podo ala perkeling sapa sira kabeh bi idghami ta iklan ngedhamake ing ta fidzali ing dalam zal. Asaniyati kang kaping pindho fidzali ing dalam zal. Ngeling-eling menangan ngala perkeling khairiyatahu ing kebagusane zalikum ing kebagusane zalikum fata'lamuna mongko ngerti fata'maluna mongko ngamalake sapa sira kabeh bi kelawan zalikum fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. An-Nur 28. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fa illam tajidu mongko lamun ora padha nemu sapa sira kabeh fiha ing dalem buyut ahadan ing wong suci ya danu kang paring izin sapa ahad lakum maring sira kabeh fala tadkhuluha mongko aja padha manjing sapa sira kabeh ing buyut hatta yu'dana hingga den izini sapa lakum maring sira kabeh wa inggila lakum irji'u farji'u wa inggilan lan lamun den ngendikaaken lakum maring sira kabeh ai ba'dal isti'dzani tegese ing dalam sakwise amrih izin apa yang diucapkan apa irji'u lafat irji'u podo balio sapa sira kabeh pulang kamu semua mulai wae ya berarti farji'u mongko podo balio sapa sira kabeh ya pulang kalau disuruh pulang wa zakalakum wallahu bima ta'maluna alim. Huwa utai rujuk tegese bali kembali gak jadi masuk ke rumah ya iku azka luwih bagus ay khairun tegese luwih bagus lakum kudu sira kabeh minal tinimbang saking lungguh alal babi ing atase lawangan daripada kowe ndek kemainang lawang. Wallahu ta'ala Gusti Allah bima kelawan barang ta'maluna kang padha amal sira kabeh ing mah minat tuhuli baine saking mlebu biinin kan idin wa ghairin nan kan tanpa idin iku aliman dat kang pirsa fayujazikum monggo bakal males sapa Allah ing sira kabeh alaihi ing atase ya Allah ya Rabbi ya Karim alaihi ing atase ma ta'malun laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. An-Nur ayat 29. Ya Allah ya Rabbi ya Karim laisa orang iku alik mengatasi sira kabeh apa junahun dosa antadkhulu yento ing dalem yento mancing sapa sira kabeh buyutan ing pira-pira omah romas kunatin kang ora den panggoni fiha kang iku ing dalem buyutan ghaira maskunah atau utai manfaat lakum kudu sira kabeh pistiknanin kelawan nganggoni ya Allah ya Rabbi ya Karim kelawan nganggoni wa hilan saliyane istiknan kabuyutir rubuti wedene pira-pira omahe pondok wal khanatil pira-pira panggonane musafir al musafir kang den cawe
sapa khanat. Wallahu ta'ala si Allah iku ya alam pirsa sapa Allah ma ing barang tubuduna kang padha ngetokake to ngedengake sapa sira kabeh ayat diruna tegese kang padha ngetokake sapa sira kabeh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ing ma pamalan barang taktumuna kang padha taktumuna ya Allah ya Rabbi ya Karim kang padha nyimpen sapa sira kabeh ai tuhfuna tegese padha nyimpen sapa sira kabeh ing mah fituhuli ghairi buidikum ing dalem manjing ing saliyane omah sira kabeh min qasti salahin baene saking nejo ing kebagusan rohiri lan saliyane salah wa sayati lan bakal temu apa annahum idza takhalu buyutahum yusallimuna ala anfusihim wasaitan bakal temu apa annahum sak tenane ya Allah ya Rabbi ya Karim mukminin iku idza takhalu ari kalane padha manjing sapa mukminin manjing buyutahum ing pira-pira omane mukminin yusallimuna mongko padha uluk salam sapa mukminin ala anfusihim ing atase awak dhewe mukminin pun amin ten mawon ya Allah ya Rabbi ya Karim. Samangke niki membahas mengenai etika dan tata krama masuk ke rumahnya orang lain, sekalipun itu teman, sekalipun itu saudara. Teng mriki dinikaken teng surat An-Nur-nya ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, jangan kalian semua masuk buyutan, kepada rumah ghaira buyutikum, yang bukan rumah kalian semua, hatta tasta'nisu, hingga kalian semua meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam untuk penduduknya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Dzalikum, hal tersebut, yakni tidak masuk, itu lebih baik dari kalian semua. Itu lebih baik bagi kalian semua. La'allakum tadhakkarun, agar kalian semua itu berangan-angan. Niku secara murad globalnya ngoten. Berarti niki membahas mengenai tentang tata keramanya orang mau masuk ke rumahnya orang lain. Entah itu temannya, entah itu sanak kerabatnya. Itu bagaimana? Tadi ketika akan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu ay tastadinu wa tusallimu ala ahliyah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua itu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian semua, sampai kalian semua itu meminta izin, yakni untuk masuk, dan mengucapkan salam atas ke penduduknya. Fayaqulu al-wahid assalamu alaikum adkhul kama warada fi hadisin. Maka mengucapkan salah seseorang yang ingin bertamu, cara bahasa ngatan, ucapkan assalamualaikum adkhul, assalamualaikum, apakah saya diizinkan masuk, harus seperti itu dulu. Oke. La'allakum dzalikum khairul lakum, tidak masuk itu lebih baik bagi kalian. Ai minat dukhuli ghairi isti'danin, yakni daripada kalian itu masuk bukan di rumah kalian tapi dengan tanpa adanya izin. La'allakum tadhakkarun, mungkin saja kalian semua itu mengingat-ingat, berangan-angan. Bidghamit tayasaniyati fi dzali, dengan mengidghamkan tak yang nomor 2 di dalam dzal.
Ini kalian semua mengetahui khairiyatahu, kebagusannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, hal tersebut sehingga kalian benar-benar mengamalkan. Yes ya, berarti inilah tata kramanya. Lah tengeriki tingin dikaaken asbabun nuzulnya ayat ini. Pertama seperti yang disebutkan lamma zakarallahu ahkamal afaf wa kana min jumlatil afaf adamu dukhuli manazilil ghairi illa bi idni ahliha zakar al isti'dan akiba dzalika. Das tengeriki tingin dikaaken setelah Allah Ta'ala menyebutkan hukum-hukum al-afaf, menjaga kesucian seseorang, ya, dan termasuk daripada menjaga kesucian itu tidak memasuki rumahnya orang lain kecuali sudah mendapatkan izin dari si pemilik rumah, sekaligus juga mengucapkan salam. Loh nggih, karena orang itu punya privasinya sendiri-sendiri di rumahnya. Malah ojo langsung bahasanya Pak, nyelonong masuk ke rumahnya orang lain karena punya privasi. Dan yang namanya agama Islam sangat menghargai dan sangat menjaga privasinya seseorang. Gurung izin, gurung apa mau langsung nyelonong masuk. Tapi kan koncone Gus, masih koncomu. Masih koncomu, masih itu bahkan sanak kerabatmu, saudaramu, tapi kalau sudah beda rumah dan bukan rumah kalian, ya jangan masuk, ada privasi. Lah sebabun nuzulnya ayat ini seperti yang didakwakan di dalam kitab Syekh As-Sawinya, wa sababun nuzuliha anna mar'atan minal ansar qalat ya Rasulullah inni akunu fi baitin ala halin la uhibbu ayyarani alaiha ahad la walid wala walad. Wahai Rasulullah, pernah suatu ketika aku berada di dalam rumahku, itu berada di dalam kondisi di mana saya sedang tidak senang untuk siapapun masuk ke rumahku, bahkan sekalipun itu orang tua, bahkan sekalipun itu anak, masih anak, masih wong tua nih. Dilanjutkan fayati al abu fayadkhulu alayya. Tiba-tiba bapak saya itu datang ke rumah saya dan datang kepadaku. Pada isinya wa innahu la yazalu yadkhulu alayya rajulun min ahli wa ana halah. Ya nyuwun sewu, dalam kondisi yang seperti itu, kula itu sedang bersenggama dengan suami saya. Posisi ini sedang bersenggama dengan masih sedang bersenggama dengan suaminya. Ya rikuh tenanan Pak, sedang berhubungan dengan suami, masih sing mlebu siapapun itu, ya nggak bisa, karena ini memang ranahnya memasuki ranah privasi. Ngaten loh. Secara dengan bahasa yang lebih sore di dalam kitab itu yang dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dalam satu riwayat si perempuan tersebut berkata, wa ana ala tilkal hal fa kaifa asna. Apa yang harus saya lakukan? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya, kalau bahasa yang lebih sorehnya lagi di dalam kitab niki Tafsir Fakhruddin Ar-Razinya, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki ingin dikaakan wa kana ahlul jahiliyah yaqulu ar-rajul minhum idza dakhala baitan ghayra baitihi khayyitum sabahan wa khayyitum masaan summa yadkhulu farubbama asaba ar-rajulu ma'amra'atihi fi lihafin wahid. Inilah tengriki ingin dikaakan orang-orang pada zaman jahiliyah itu kalau mau masuk kepada
rumah selain rumahnya, itu cuma mengucapkan hayyitum sabahan, selamat pagi, hayyitum masaan, selamat sore, kemudian langsung masuk. La farubama, dan terkadang si pemilik rumah, yakni yang laki-laki, sedang bersenggama dengan si perempuan. Ini salah satu contoh privasi ya, maksudnya nggak harus bersenggama, kan banyak kan tindakan-tindakan yang mungkin kita itu lagi rikuh kalau dilihat atau ada orang masuk kepada kita. Jadi wong-wong zaman biyen wong saiki piye? Mlebu nang omah langsung nyelonong mlebu hayyitum sabahan, hayyitum masaan. Selamat pagi, selamat sore, langsung mlebu. Kalau sekarang ya saiki ya iso, walaupun saiki ono rumah ono apa jenenge lawang langsung dijelodet mlebu ngono ae, Pak. Posisine sing duwe omah sedang bersenggama dengan istri ini apa Kak? Langsung mencowolot kuwi, Pak. Kan rikuh dadine. Itu salah satu bentuk anunya mawon. Bentuk privasinya itu salah satunya itu. Ya mungkin juga bisa tuan rumahnya ini lagi capek, tidak mau untuk menemui tamu siapapun karena dalam kondisi capek atau dalam kondisi yang bagaimanapun yang sifatnya itu dianggap privasi. Itu adalah hak daripada pemilik rumah. Mulakno salam dhisik marang ngono napa meminta izin. Mulanya tengeriki akhirnya karena ada seorang perempuan tersebut itu tanya kepada Rasulullah, akhirnya turunlah fanazalat, maka turunlah ayat ini. Tengeriki diingin dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahkan nyuwun sewu, bahkan sekalipun masuk kepada rumahnya, tapi rumahnya ini sudah dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain, itu juga sama. Jadi dengan qaulu ghairu buyutikum ay ghairu mahal sukanikum ghairu mahali sakanikum, yakni selain tinggal kalian, sekalipun itu milik kamu, rumah kamu, tapi kalau sudah ditempati oleh orang lain, yakni istisewa atau dipinjam, itu nggak boleh, tetap wajib istidzan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maknanya tengeriki tinggal akan hatta tastaknisu. Maknanya hatta tastaknisu itu asalnya bukan kok meminta izin. Istiqnas, inas, ya unsun berasal dari sulasi unsun. Diikutkan wazan istaf'ala jadi istaknasa yastaknisu. Yastaknisu, yastaknisani, yastaknisuna, tastaknisu, tastaknisani, yastaisna, tastaknisu, tastaknisani, tastaknisuna, hatta tastaknisu. Maknanya unsun itu maknanya adalah senang, bahagia. Itu maknanya unsun. Sehingga kalau istaknasa itu artinya meminta untuk bahagia, meminta untuk sebuah keakraban, ya, merasa agar bahagia, sehingga biar orang itu nggak rikuh, kan ngoten nggih. Unsun itu kebalikan omongan daripada istihash atau wahash, merasa rikuh, sehingga diartikan lebih mudahnya adalah meminta izin. Karena orang itu kalau sudah meminta izin kemudian masuk ke rumah, itu masuk dalam keadaan si tuan rumah pun juga tidak rikuh dan juga dalam kondisi yang senang. Ngoten lho. Niku maknanya. Wa tusallimu ala ahliha, ucapkan salam atas keluarganya. Fa yaqulu al-wahid assalamu alaikum a'adkhul. Maka ucapkanlah salah seorang yang mau masuk ke rumahnya orang lain, ucapkan assalamualaikum adkhul. Assalamualaikum, apakah saya bisa masuk? Lah aku ngomong ngono dhisik, Pak. Asyara bidzalika ila anna salam muqaddamun alal istidzan. Dengan ucapan ini Kiai Musannaf tengeriki disebutkan bahwa yang namanya salam itu lebih dahulukan daripada minta izin.
mengucapkan salam itu lebih didahulukan daripada minta izin. Ojo kok, apakah saya bisa masuk? Assalamualaikum, assalamualaikum, badan. Karena seperti yang didakwakan kalian para ulama, assalam qoblal kalam. Napa? Assalam qoblal kalam. Assalam qoblal kalam. Ucapkan salam sebelum ngomong apapun. Assalam qoblal kalam. Sekaligus ini kalau sedikit saya ingin pembahasannya sedikit agak merembet sedikit. Oh, yang namanya salam itu harus didahulukan dan diutamakan dari apapun, dari ucapan apapun. Malano, terutama biasanya kalau orang sambutan-sambutan, itu lebih baiknya orang-orang yang sambutan-sambutan itu ucapkan salam dulu, jangan ngomong dulu. Ngomong kan orang biasanya, selamat pagi para hadirin, semoga kalian semua dalam keadaan baik, dan kami ucapkan kepada kalian semua assalamualaikum. Jangan gitu, jangan panjang-panjang. Langsung naik, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru disapa. Jadi assalam qoblal kalam. Dan ini merupakan ucapannya, pendapatnya kebanyakan para ulama. Tapi wal haqqu at-tafsil, tapi menurut salah satu pendapat mengatakan bahwa harus ditafsil. Fa in waqa'a basaru ala hadin fil bait qaddama assalam wa illa qaddama al-isti'dan summa yusallim. Menurut satu pendapat mengatakan bahwa kalau terlihat gerak-gerik, kalau sekiranya ada orang, kelihatan orang di dalam rumah, maka dahulukan mengucapkan salam. Kira-kira nang jero omah ning ono wong ya ucapkan salam. Tapi kalau nggak menemukan gerak-gerik atau nggak melihat sama sekali, ya berarti didahulukan yang namanya isti'dzan, meminta izin, baru kemudian membaca salam. Wa yakunu kullun minas salami wal isti'dzani salasa marratin. Ini etika. Ini etika, rungane. Etikanya wong salam itu 3 kali. Salam dan meminta izin itu 3 kali. Dengar iki ngendikaken membaca salam dan juga meminta izin itu 3 kali. Yufassilu baina kulli marrataini bisukutin yasirin. Yang mana setiap salam itu dipisah dengan jeda waktu yang sedikit. Bahasa kasar ngomong ben ono jeda waktu. Tok 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 tok. Awak biasanya ketuk pintu, Pak. Assalamualaikum. Itu untuk meminta izin. Kenapa kok harus 3 kali dan harus disela-selai? Dari 3 salam dan 3 minta izin itu harus disela-selai. Dengar iki ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kenapa kok 3 kali? Al awwalu i'lamun wasani litahayyu wasalisu isti'danun fit dukhul awir rujuk. Dengar iki ngendikaken. Ya, karena yang nomor 3 ini, 3 kali ini maksudnya, untuk bacaan salam yang nomor pertama itu i'lam, memberitahu kepada si pemilik rumah. Yang nomor 2, salam yang nomor 2 untuk litahayyu, agar si tuan rumah itu siap-siap. Wong tuan rumahnya sik nyapo. Umpama sik ket mari salat ngoten, utawa umpama sik gurung pakai kerudung. Jadi tukang-tukang paket lho Pak, tukang paket ini salah satu nih yang harus diomongi. Moro-moro salam, ora rik salam biasanya, paket langsung ngono Pak, Nah ini kan butuh, tuan rumah itu kan butuh yang pertama agar tahu beneran tak ada orang mau masuk, ada orang yang perlu. Yang nomor 2, tuan rumah untuk tahayuk, siap-siap lek wedok mungkin kudu-kudungan dhisik katene metu, lanang mungkin posisi nggak pakai baju dulu. Dan yang nomor 3 itu isti'dzanun fit dukhuli awir rujuk. Yang nomor 3 itu meminta izin, ini diizinkan masuk atau malah disuruh pulang. Ya, jadi 3 kali.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kenapa kok 3 kali? Dawe teng niki dingendikaken teng Tafsir Fakhruddin Ar-Razi-nya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al istidzanu salasun, meminta izin itu 3 kali. Yakni bil ula yastansitun. Yang nomor pertama itu untuk benar-benar memperdengarkan, wa bisaniyati yastasihun. Yang nomor 2 itu prosesnya adalah untuk mempersiap-siap, dan yang nomor 3 ya'dzanuna aw yaruddun, sini untuk masuk atau malah menyuruh untuk pulang. Dan bahkan dilanjutkan dengan riki, idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu ya falyarji. Kalau kalian itu sudah minta izin 3 kali tapi tidak diberikan izin, ya falyarji, bali wae. Sekira wis salah 3 kali, katanya wonge kok menengae nggak respon, padahal sekiranya kamu itu sudah didengar, ya berarti mulai cara bahasa kasar wong awak dhewe kudu peka. Wis salam wis buanter wonge anu ya wis bae, Pak. Terus marang enten teng mriki dingendikaken Wan Sa'id Wan Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri teng mriki beliau dawuh jalisan fi majlisin min majalisil ansor. Pernah aku duduk bersamaan di dalam majelisnya orang Ansor. Faja'a Abu Musa fazi'an, datanglah Abu Musa dalam keadaan kaget. Fakunna lahu ma'afza'aka, wahai Abu Musa, apa yang membuatmu terkaget? Faqala amarani Umar an atiyahu fa'ataituhu fasta'dantu salasan falam yu'dan li faraja'tu. Ya, aku ini diperintahkan oleh Umar untuk datang ke rumahnya, kemudian aku datang ke rumahnya, aku minta izin 3 kali tapi aku tidak diberi izin, maka aku pulang. Faqala man akan ta'tiyani, lalu apa yang mencegahmu untuk datang kepadaku? Faqala jitu fasta'dantu salasan falam yu'dan li. Lah ora diizini kok sudah minta izin 3 kali wis ora diizini. Malah Kanjeng Nabi teng mriki waqad qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi sampun dawuh idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji. Kalau sudah diberikan izin 3 kali, meminta izin 3 kali kemudian tidak diizini, ya berarti pulang. Faqala la ta'tiyani ala hadza bil bainah au la uaqibanna. Tenan ta cara bahasane ngoten. Faqala abila yakum ma'aka ila azharul qaum. Faqala Abu Sa'id fasyahida lahu. Wes. Terus teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim wa'lam anna hadza min mahasinil adab. Ini adalah termasuk etika yang sangat baik. Ojo langsung celunang-celunung ngae mlebu. Pun nggih. Niku ngoten. Jadi antara salam dan meminta izinnya, dari tiap-tiap salam meminta izin yang 3 kali semuanya itu harus ada jeda waktu. Lah niki yang perlu digarisbawahi. Wa amma qar'ul babi bi'unfin wasyahi bi sahibid dar fadzaka haramun li annahu yatadammanu al-idza wal ihash. Roane hukumnya ketuk pintu secara keras dan mengucapkan atau memanggil si pemilik rumah dengan teriakan yang keras pula. Menurut satu pendapat yang didawuhkan dalam kitab tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh itu hukumnya haram karena itu dianggap menyakiti dan membuat rikuh orang pemilik rumah. Kowe iki tak kandhani yo, kamu itu sedang meminta izin, bukan sedang memaksa untuk masuk rumah. Kowe oleh dodok-dodok gawe tangan bau antar dok marono
maca salame atau memanggil tuan rumahnya dengan keras misal. Sonep ngono misalnya nep bawa antar ngono. Maka itu hukumnya haram. Ya kecuali lah aku oprak-oprak sonep ngono, Pak. Anjen niate gugah aja niate. Beda mana? Ini ranahnya adalah meminta izin. Jadi iling-ilingan. Sampai kok ono wong model kaya ngono kuwi hukumnya haram, Pak. Dodoke bawanter marono karo celuk-celuk pemilik rumah dengan suara yang keras. Haram niku. Guys. Wa kafa bi qissati bani asadin zajratin wa manazala fiha min qouli ta'ala innal ladina yunaduna mi wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun. Yang itu ada pembahasannya lagi. Terus dilanjutkan lagi, ada etika orang itu kalau dalam posisi salam dan mengucapkan izin. Itu nopo etikanya teng tafsir as-Sawinya jenengan niku nggih wonten wa alta al-baba la yastaqbiluhu min tilqa'i wajhihi bal yaji'u min jihati ruman awil aisar. Niki lho. Teng mriki dikatakan kalau orang itu meminta izin, posisinya itu sebisa mungkin jangan dilurus di tempat napa jenenge pintu, tapi berada di sebelah kanannya pintu, berada di sebelah kirinya pintu. Tujuannya napa? Tidak bukan. Tujuannya adalah agar tidak melihat terhadap apa yang ada di dalam rumahnya orang lain tersebut. Niku etikanya. Wadzalika li an-natur lam yakun 'alaiha hina idin as-sutur. Karena pada zaman itu di dalam rumah itu belum ada gorden. Tidak ada tutup. Sehingga dikhawatirkan kalau nangarpe wajah pas ngeten nggih bahasanya. Itu dikhawatirkan melihat apa yang ada di dalam rumah. Yang mungkin si pemilik rumah sedang tidak senang kalau hal tersebut dilihat oleh orang lain. Sekali lagi kembalinya ke privasi. Ya, privasi, Pak. Malana dilanjutkan kalian dawuh Syekh As-Sawi, beliau dawuh wa idza talaba minhu at-ta'yin falyu'ayyin nafsahu bi sifatin tumayyizuhu wa la yaktafi bi qawlihi ana masalan. Takwa assalamualaikum, apakah saya bisa masuk? Pemilik rumah bertanya, waalaikumsalam, sopo? Ojo jawab aku, ojo jawab mek ngono tok. Aku sopo? Sonep. Itu ngomong koyo jangan cuma ngomong aku. Malah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, aku meminta izin kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, man hadha? Siapa itu yang ada depan pintu yang minta izin itu? Faqultu ana. Jabir bin Abdullah itu mengucapkan, kula Kanjeng Nabi. Faqala Nabi, ana. Aku. Kanjeng Nabi ka'annahu kariha dzalika li adami ifadatihi. Kanjeng Nabi ini duka gara-gara Jabir bin Abdullah itu ngomek ana kula Kanjeng Nabi. Ono kula sapa? Ono lho. Kula niki sapa? Kanjeng Nabi mboten man fal wajib ayyaf'ala asasu kama fa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina arada adkhul 'ala an-nabi wa huwa fi masyrabatin faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ayadkhulu Umar. Lah niku. Sayyidina Umar lek pamitan pewenak. Assalamualaikum ya Rasulullah, apakah ini saya Umar apakah boleh masuk? Pon, ya boleh masuk. Pon, pangriki dingendikaken ngoten. Pon nggih niku ngoten. Wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu merupakan hal yang lebih bagus untuk kalian
Artinya nopo, tidak masuk itu lebih baik daripada kalian masuk dengan tanpa izin. Sok geger lho Pak. Ora izin langsung mlebu nang omah wong langsung nyelonong ngono ae. Ora penak. Itu privasinya orang. Ya walaupun ya ini agama Islam. Bahkan jangankan seperti itu. Cara bahasane mengintip. Ngoten nggih. Dihentikaken teng Sulam Taufik. Barang siapa orang yang memanjangkan pandangan matanya menuju dalamnya rumah orang lain, maka matanya itu cara bahasanya tengeriku ya. Maka matanya itu culeken. Bahasanya teng hadise ngoten. Kitab Sulam Taufik. Orang itu saking menjaganya agama kita itu di dalam privasi. Jangankan langsung masuk mlebu nyelonong. Tapi nopo biasanya ngintip ndelok tok, tapi yang secara sengaja yang haram itu ndelok tok, sengaja ndelok ke rumahnya tetangga tanpa izin, itu dawuhnya Kanjeng Nabi culekan meripati. Itu saking menjaganya agama Islam terhadap yang namanya privasi. Kita lanjutkan. Mana fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Surat An-Nur ayat 28. Fa illam tajidu fiha ahadan, kalau kamu tidak menemukan seseorang satupun di dalamnya yang memberikan izin kepadamu, ayyadzanu lakum fala tadkhulu, maka jangan kalian masuk. Nyelawonong mawakso ae. Hatta yu'dzana lakum, hingga kalian itu diberi izin. Wa idza qila lakum irji'u farji'u, dan tatkala diucapkan kepada kalian semua setelah kalian meminta izin, ai ba'dal istizan, irji'u, balik farji'u, kembalilah kalian semua tanpa sakit hati. Jenenge wong lagi gak kepingin yes balik ngono ae. Huwa air ruju'u azzaka ay khairun lakum minal qu'udi alal bab, kembali itu lebih baik bagi kalian semua daripada kalian masih tetap duduk di depannya pintu. Allah bima ta'maluna alim, dan Allah Ta'ala dengan perkara yang kalian lakukan semua itu merupakan zat yang maha mengetahui. Aiminatuhul bi'idin wa ghairi-idnin, yakni masuk dengan tanpa izin atau mengenakan izin. Allah Ta'ala itu maha tahu, fa yajazikum bihi, maka Allah Ta'ala itu akan memberikan balasan atas hal tersebut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangan berarti ini ayat yang lebih memperjelas. Bahasane ayat untuk lebih jelas bahwa ini fa illam tajidu fi ahadan, menemukan orang yang mengizini kepada kalian semua untuk masuk, ya berarti ojo masuk. Ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki wau sing kula omongne wau nggih. Dawuh Kanjeng Nabi, manit tala afidarin bi ghairi idnihim fa faqiu ainahu faqat hudirat ainuh. Dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau ada orang kok mencoba untuk ingin mencari tahu privasi seseorang berada di dalam rumah, maka culean meripate. Niku hadisnya. Kita lanjutkan tentang ayat ini. Ayat yang menjelaskan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, jangan masuk sampai benar-benar izini. Sekali lagi, hatta yu'dzana lakum,
sampai benar-benar diberikan izin secara omongan. Jadi ya tadi nggih pun bolak-balik kula aturaken. Si pemilik rumah itu yang pertama, yang nomor dua si pemilik rumah itu juga punya hak. Bahwa pemilik rumah juga punya hak. Hak itu tuan rumah loh sedang bersedia untuk menemui kalian atau boten, sedang capek atau mungkin kadang tuan rumah katene ya Rabbi ya Karim ngelebokne tamu tapi wedi kene kan joriku, semisal seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulana kalau dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuhnya idzan fasyar'ullahi la yuharrimu al-mujtama'a minat talaki wa innama yadha'u li hadha talaki hududan wa adaban tanfi ar-raiba wa syubhata allati yumkinu an ta'ti fi misli hadhil masail. Karena tengeri ketika akan dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, maka syariatnya Allah Ta'ala itu tidak mengharamkan orang-orang untuk saling bertemu. Akan tetapi Allah Ta'ala hanya ingin memberikan batasan-batasan dan etika-etika di dalam bertemu agar tidak terjadi yang namanya hal-hal yang membuat sungkan, hal-hal yang membuat ricuh. Ya, ini bukan kok menaruh sebuah batasan atau tembok besar antara pemilik rumah dan juga orang yang mau bertamu. Tapi ini masalah etika. Pun dzalika li anna lil buyuti hurmataha, karena bagi setiap rumah itu memiliki kehormatannya. Wa kullu baitin lahu khususiyatu, setiap rumah itu memiliki privasinya masing-masing. Allati la yuhibbu sahibul bait ayyattali alai ahadun, yang tidak, terkadang pemilik rumah itu tidak mau dilihat oleh siapapun. Imma karamatan li sahibil bait, karena kemuliaan bagi sahibil bait, wa imma karamatan li zairi nafsihi, ada juga karena agar menjadi kemuliaan bagi orang yang sedang berkunjung. Bahasanya ngaten. Kayak di kayak ya, semisal nang jero omane bagi orang-orang yang nakal ngono semisalnya. Ku lagi mari mendem-mendeman ngono semisal. Akeh nang omahe akeh wadabir ngono semisal, sing mlebu kok kiai. Kan ya ora penak lek dileboni kiai posisi ini sik akeh barang-barang ngono kuwi. Wes pokoknya ini privasi lah. Privasi yang sekiranya menurutnya itu tidak pantas. Artinya baik itu karena kemuliaan bagi si pemilik rumah atau orang yang akan berkunjung. Fal isti'dan yaj'alu al-jami' yatahasha ma yu'dhi. Maka dengan meminta izin itu bisa menyebabkan si pemilik rumah dan si pengunjung itu terjauhkan daripada hal-hal yang menjadi ricuh. Pun nggih. Dah, kita lanjutkan. Fa illam tajidu fi ahadan fala tadkhulu hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azkalakum wallahu bima ta'maluna alim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau tidak diizinkan, ya jadi ada dua ya. Jadi tidak ditemukan orang sama sekali di dalamnya. Ale ono omah salam-salam, marang ono memang gak ono uangnya blas. Sedang bepergian ya sama juga, jangan memaksa masuk. Jelas-jelas enek uang maksa masuk, atau tidak ada orang yang memberikan izin, ya sama jangan masuk. Li'annaka ji'ta lil makin la lil makan. Taunya Syekh Mutawal Asy'arawi, karena kamu itu datang kepada para penghuni bukan kepada tempat yang dihuni. Kalau nggak ada orang ya balik. Ya illa idza kunta turidu at-tukhula litatala soalan nasi wa tatajassa sa'alaihim. Ya kecuali kalau kamu memang tujuannya jangan kepingin maling. Kepingin maling kalau ada uang ya malah kesempatan. Atau juga tujuannya adalah tajasus, sedang menjadi mata-mata.
Pun dengan iki dingindakan qaulu hatta yu'dana lakum ay kaifa wa daru laysa fi ahad. Bagaimana mungkin diizinkan di dalam rumahnya itu tidak ada orang. Rubbama kana sahibud dar kharijaha. Terkadang si pemilik rumah itu berada di luar. Wala mara'aka tasta'dinu na ta'alika min ba'idin tafaddal. Fala budda ayyadana laka sahibud dar aw man yanubu alaihi fil idni. Wong iku sik nang jaba, sik nang pekarangan pinggir ngono semisal ya. Marono krungu awakmu meminta izin, ya masuk baru diizinkan. Iku maksudnya ngaten. Lah wa in qila lakum murji'u farji'u azkalakum, kalau diucapkan kepada kalian semua bali ya maka bali li annaka in tamassakta bidukhuli ba'da an qala laka irji faqad asarta ar-raibata fi nafsihi. Karena kalian itu kalau tetap memaksa untuk masuk padahal sudah dikatakan balik sepurane aku gak nompo tamu sian mbuh kuwi pegel mbuh kuwi apa. Kalau tetap memaksa masuk, maka hal tersebut menyebabkan ketidakenaan atau kerikuhan atau bahasa kasarnya bahkan marah di dalam hatinya pemilik rumah. Fa'alaika antam tasilah wa tahtari ma'ruh wa tasahhibi sya'an. Harusnya kamu bisa menuruti dan menghargai terhadap apa yang menjadi keinginannya tuan rumah. Ini yang lebih baik. Ngaten lho, Pak. Ojo maksa. Sekali lagi ojo maksa. Allah bima ta'maluna alim, dan Allah Ta'ala itu Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Pun tak manten mohon. Laisa alaikum junahun niki pun bijing mawon niki. Bil. Laisa alaikum junahun ang tadkhulu baitan ghairu maskunatin fiha mata'allakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna ma taktumun. Surat An-Nur ayat 29. Irahuna wallahu a'lam bissawab.